Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para peserta TOT BPKB GPAI tahun 2022 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya moto pembelajaran kita pada hari ini adalah jelas profilnya, tepat latihan. Oke, para peserta yang dirahmati Allah, bahwa kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis SKL, capaian pembelajaran dan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Kami Abdul Haris dan Muhammad Khairul. Kita lanjut ke pengertian, di mana SKL adalah kriteria minimal tentang satuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Tujuan SKL terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan, baik jenjang dasar dan jenjang menengah. Ruang lingkup SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar difokuskan pada yang pertama adalah persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah diantaranya yang pertama adalah SKL pada satuan jenjang pendidikan menengah umum, yang kedua adalah SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan, yang ketiga standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum difokuskan. Yang keempat adalah persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kelima, penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir adalah pengetahuan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Materi selanjutnya adalah tentang capaian pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka ini dikenal dengan istilah CP atau capaian pembelajaran, di mana CP itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Sehingga capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan ruang lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Capaian pembelajaran pendidikan agama Islam diantaranya yang pertama adalah kecenderungan kepada kebaikan, yang kedua adalah sikap memperkenankan, yang ketiga adalah akhlak mulia atau makarim al-akhlak, yang keempat adalah kasih sayang untuk alam semesta yang dikenal dengan rahmatan lil alamin. Karakteristik pendidikan agama Islam yaitu dalam kurikulum ini mencakup beberapa elemen keilmuan dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah elemen Al-Quran hadis, yang kedua elemen akidah, yang ketiga elemen akhlak, yang keempat elemen fikih, yang kelima elemen sejarah peradaban Islam.
Elemen itu akan dicapai dalam beberapa fase, yaitu ada fase A, fase B, fase C, fase D. Yang fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2 sekolah dasar. Yang fase B untuk kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. Yang fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar. Dan yang fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9 sekolah menengah pertama atau SMP. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.